dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel kami Al-Rifai 1 dalam acara pengajian rutinan Ngaosar Ustaz yang akan menyuguhkan berbagai kajian kitab kuning mulai dari fikih, akhlak, tafsir, dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Kita mengadakan halaqah. Ya, tujuannya kita selain mencari pengetahuan, juga kita mengharapkan ridho dari Allah dan juga syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan cara kita itu mengkaji hadis-hadis Nabi. Ngeten nggih. Li syafaati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa sadidu bisur'ati innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Muttafaqun alaih. Ini hadis Riyadhus Shalihin ya. Ada beberapa hadis-hadis karya ulama, ya bukan hanya Riyadh saja, ada hadis Bukhari, itu juga ada hadis yang sama dengan ini. Laisa sadidu bisur'ati. Tidak ada istilah bagi orang yang kuat itu seseorang yang menang gelutan, orang yang piawai untuk banting kayak Mike Tyson kayak jago-jago PBA, MMA itu bukan ya. Tapi innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Seseorang yang kuat itu adalah seseorang yang mampu menahan nafsunya, amarahnya, menahan nafsu ketika dalam keadaan marah. Lah marah itu sesuatu yang pasti bagi seseorang. Ya, karena dengan marah itu ya salah satu di antara watak bagi seseorang juga. Tapi Nabi memperingatkan ghadab itu janganlah dipiara di dalam tubuh kita, jangan dipiara di hati kita. Dulu kalau di zaman jahiliyah itu biasa, orang yang disebut dengan orang yang kuat itu biasa menang gelutan, menang bertengkar, itu seperti itu. Tapi ternyata ada yang paling menarik, yang paling diwaspadai adalah marah ini. Sekuat-kuatnya orang kalau sudah marah, semuanya itu akan buta semuanya. Tapi marah itu wajar. Apa sih marah itu sendiri? Marah itu kan tidak sesuai apa yang kita inginkan. Biasanya nanti timbul marah ya. Baik itu untuk pribadinya, untuk orang lain, golongan atau yang lainnya. Bahkan banyak sekali orang itu yang mengatasnamakan ini demi keadilan, tapi dengan adanya emosi beda lagi. Nilainya itu nanti beda. Makanya di dalam forum halaqah ini mari kita sedikit berpikirlah. Juga gara-gara marah sendiri ini semuanya itu akan tidak sesuai yang kita inginkan itu kalau marah. Bahkan ada suatu ketika ngeten Ustaz, ada seseorang, dua orang ini saling bertengkar sejadi-jadinya, ngamuk, ya marah. Akhirnya satu yang lainnya ini matur kepada Kanjeng Nabi, hei Kanjeng Nabi, ini marah begini, sampai satunya itu bayangannya apa? Wong sampai wong ngamuk itu kan Ustazah, urat leher kita itu kan mengembang ya, cembrem, bahagia berapi-api, marah. Saking marahnya itu biasanya cantik jadi
jelek. Nggak ada cantiknya, nggak ada bagusnya, nggak ada gantengnya orang yang marah. Welek tadi ini. Makanya di sini sampai mengembang marah. Akhirnya beliau ini dawuh ngeten. Sebetulnya aku punya satu kata yang mana nanti bisa menghilangkan yang kau temukan itu. Apa? Akan bisa menghilangkan marah. Apa? Dengan bahasa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena memang marah itu jaring. Marah itu adalah jaring dari setan supaya seseorang itu marah. Ya opo sekiranya orang itu marah. Itu jaring. Marah itu adalah jaring yang dimiliki oleh setan. Kalau seseorang itu akan marah, maka akan menghalalkan segala cara, maka akan membenarkan apa yang diinginkan. Itu kalau marah. Sampai Nabi mempunyai wasiat tadi itu, ada satu kata yang mana satu kata ini akan bisa menghilangkan sesuatu yang ada di diri kamu, apa? Yaitu berupa marah. Tapi marah itu sifatnya manusiawi, wajar kok. Kenapa? Sifat wong pasti punya marah. Sehingga marah ini ada dua. Ada marah memang diperbolehkan, ada marah yang nggak diperbolehkan. Biasanya kalau marah yang tidak diperbolehkan ini hanya dimenangkan oleh ego, walau itu kelihatannya benar. Ada marah memang sifatnya adalah hak. Memang marahnya itu memang di situ berhubungan dengan hartanya. Harta sampai diusik boleh kita itu marah. Umpamanya sampai syariat dilanggar. Karena jenengan itu sebagai orang yang membawa yang sebagai penerus ajaran-ajaran Nabi, wajar kalau kita itu marah seperti itu, ya marah wajar juga. Tapi marah itu juga harus ada rambu-rambunya, enggak semuanya marah. Marah itu ada kalanya dengan cara berteriak, "Woi, gimana kamu itu? Gimana?" Ada cerita ini, ada seorang marah tapi dengan marahnya keras koyo ngamuk banter. Kenapa sih Mbak? Ya marah itu kok modelnya kok banter ngomongnya. Ya enggak, ada enggak marah itu? Kan enggak ada. Secara umum marah itu, kamu itu gimana? Ya kurang tegas kan ya. Koyok, woi, kamu itu melanggar begini, maka kita harus Kenapa sih? Kok marah itu biasa mengucapkan dengan melontarkan kata-kata yang sangat lantang. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Lihat menurut sampean. Hah? Kenapa? Karena gambaran orang marah itu antara dua orang itu hatinya tidak menyatu. Dibuktikan kalau tidak menyatu, tidak sesuai yang diinginkan kita. Menyatu enggak hati orang yang marah dengan orang yang dimarahin? Enggak kan? Kamu ke barat ternyata dia ke timur, akhirnya marah, kan tidak menyatu. Dengan tidak menyatunya inilah makanya itu digambarkan orang itu jauh. Jauh hatinya. Memang terpuaskan. Kalau sampai ngamuk, banter ngomong terpuaskan ya. Kayak jenengan memanggil orang yang jauh, kan banter. Nah, gambaran orang marah, walaupun di dekatnya kayak kita dekat ini, marah kepada jenengan, banter ngomongnya aku. Kenapa? Karena hatinya tidak menyatu. Nah, itu sebetulnya marah yang harus dihindari. Model yang seperti itu. Yang benar bagaimana? Coba kita berpikir yang jernih, kita tenang. Kita itu bicara secara tenang. Coba kalau orang itu hatinya menyatu, gak perlu ngomong banter, cukup berbisik-bisik saja dia akan mendengarkan, dia akan menerima. Bahkan sampai kalau orang itu menyatu, gak perlu mengungkapkan, gak perlu dengan kata-kata, hanya dipandang saja, senyum saja, dia akan mengerti kalau dia menyatu. Biasanya kalau memang ada iktikat baik dan tujuannya memang ini baik, dengan cara marah dan menegur yang model marah itu dengan cara sangat halus, senyum, tenang, gak penuh dengan emosi. Biasanya ini yang mengena. Jenengan pernah bersama dengan sesuatu yang engkau suka, yang engkau senangi? Coba kalau Anda bersama dengan dia, jenengan mau menasehati, enggak perlu ngomong jenengan hanya memandang,
Mari kita ke sana, pasti dia akan menerima. Mari kita sholat, pasti dia itu akan menerima. Kenapa? Karena dengan pandangan yang asih, dengan pandangan yang mempunyai belas kasihan. Beda dengan marah. Gak usah ngomong, sampai ngomong itu gak kira diterima. Nah inilah. Coba jenengan itu perhatikan betul cara marah yang benar. Ya wajar lah kayak ini rame-ramenya menyalurkan aspirasinya dengan cara mengerahkan yang aneh-aneh, yang mengerahkan yang bergelombang, yang mengerahkan uang konco dan yang lainnya. Kalau dengan emosi, saya yakin nggak akan sesuai yang diinginkan Nabi. Nabi lu nggak pernah marah. Pernah marah Kanjeng Nabi? Nggak pernah marah sama sekali. Kenapa? Cara penyelesaiannya beliau itu dengan yang halus kok. Makanya marah ini perlu tolong jangan perhatikan, karena itu sebuah jaring dari setan. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam man kadzama ghaizon. Barang siapa yang menahan marah, wa huwa qadirun ala ayyun fidahu. Dia mampu untuk melaksanakan yang ia marahi. Berarti seandainya dia itu mau mukul, mampu untuk memukul, tapi kita tahan. Jenengan pernah bersama dengan orang lain yang mana jenengan statusnya orang sebagai guru lah, bersama dengan murid, pernah kan? Pernah punya rasa marah. Sebetulnya jenengan itu menghukum bisa. Sebetulnya jenengan itu memarahin dia itu bisa, iya kan? Tapi jenengan tahan, tunggu tenang, tunggu hati kita itu reda, tenang, baru kita nasihati. Kayak cerita Sayyidina Ali itu, ketika waktu itu perang, iya kan? Sayyidina Ali sudah bisa menghunusnya, tinggal membunuh saja. Tapi orang itu bagaimana? Meludahi Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali tidak melanjutkan membunuh, tapi dia lari. Akhirnya ditanyai, loh Sayyidina Ali, jenengan sudah mampu loh untuk membunuh, dia sudah menyerah ada di hadapan jenengan, tapi kenapa jenengan kok tidak melanjutkan? Apa jawaban Sayyidina Ali? Iya, karena dia itu meludahi saya. Kalau saya melanjutkan untuk memerangi dia, khawatir saya memeranginya bukan karena Allah, bukan karena agama, bukan karena li'i'la'i kalimatillah, tapi karena emosi saya, karena dia meludahi saya. Lah inilah. Ini sudah sebuah ajaran yang perlu kita lestarikan itu. Ya sapa sing ketika marah, contoh jenengan seorang kiai, jenengan seorang nyai, seorang pemimpin, anake sampean iku dikaploki wong, marah ndak kira-kira? Wis, marah ndak? Hati nurani kita akan terbangkil dengan sifat keayahan kita, ya kan? Sifat seseorang yang melindungi anak-anak kita, ya gak? Marah ndak? Marah. Tapi bagaimana kita itu mengusahakan kemarahan kita itu tidak melenceng terhadap keinginan nafsunya, tapi memang karena Allah, karena lillahi ta'ala. Nah, barang siapa orang yang menahan marahnya tadi itu, yang sebenarnya dia itu mampu menyelesaikan kemarahan tadi, artinya mampu memukul, maka da'allahu subhanahu wa ta'ala ala rusu'il khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu minal huril ain masya'a. Maka Allah memanggil ya di hadapan beberapa makhluk nanti di hari kiamat. Makanya bagaimana? Disuruh memilih bidadari-bidadari yang ada di surga. Ngempetok loh. Ngempetok itu ibadah. Nih, saya kasih tahu. Anda marah. Contohnya anake sampeyan digeploki, digepuk wong, sampean pasti marah. Dan jenengan tahu orang yang memukulin. Kira-kira jenengan mau balas mukul apa enggak?
hati nurani apa? Manusia, makhluk, iya kan? Sebagai orang yang membimbing. Marah enggak? Mau dikaplok enggak? Jelas itu. Tapi kita pilih menahan juga ibadah, ngaplok juga ibadah, karena kita mempunyai dalih itu adalah kisos. Itu adalah menjaga kehormatan anak saya. Ibadah enggak? Ibadah. Tapi kita pikir lebih bermanfaat yang mana Anda langsung ngaplok dengan Anda bukan ngaplok tapi menahan dulu dengan memberikan nasihat kepada orang yang memukul dengan cara santun. Kira-kira menangan di sampean tidak akan dimusuhi oleh orang yang dikaplok, ya kan? Kenapa? Karena Anda menahan, sebetulnya Anda itu mampu untuk membalasnya, justru dia itu akan simpati kepada jenengan. Kenapa? Karena Anda menahan. Nahan itu ibadah, ngaplok juga ibadah. Kenapa? Karena itu urusan kisos atau urusan yang lainnya, gitu kan? Yes. Tapi kalau sampai memukul, sampai membalas, karena Anda menjaga kehormatan keluarga jenengan, sebetulnya juga ibadah. Tapi kan akibatnya jenengan akan juga dimusuhi, gitu kan? Dimusuhi jelas itu. Tapi kalau jenengan itu tidak sampai memukul dan menahan kemarahan Anda, dan itu juga ibadah, maka dia itu akan simpati. Lah niki lho hikmahnya niku Ustaz. Nah mari kita itu belajar seperti itu. Nah kalau sifat manusiawi itu ya iya. Yang dikhawatirkan itu atas nama syariat, tapi di situ ada emosi, ada ghadab, yang mana ghadab itu harus kita tahan dan harus kita arahkan yang sebenarnya. Nah ini Ustazah banyak sekali ini lanjutannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan, saat meni wong lanang, qala nabi wa ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Ada seorang sahabat itu tanya kepada Nabi begini, Nabi, jenengan wasiatkanlah kepada kami, jenengan kasih wasiat kepada saya lah. Apa wasiatnya? La taghdab, jangan marah. Itu wasiat Nabi. Sampai tanya lagi, cobalah Nabi beri wasiat apa lagi? Yaitu la taghdab, jangan marah, jangan marah. Marah itu banyak loh Ustaz. Efek dari marah itu banyak. Contoh, jenengan sebagai orang yang mendapat kepercayaan untuk jadi imam, dan di situ jenengan punya anak buah dan anak atau murid. Jenengan mengatakan, ayo semuanya santriku, ayo semua anak-anakku, engkau semuanya harus berjamaah bersama denganku. Ternyata ada satu atau dua orang yang di situ tidak mengindahkan perintahmu. Wah ini marah enggak kira-kira? Sebetulnya jenengan bagus, kenapa memerintahkan untuk jamaah? Bagus enggak? Baik. Tapi ketika sampean itu marah, membabi buta, karena apa? Khawatir kemarahan Anda itu bukan karena dia tidak menjalankan jamaahnya, tapi karena tidak mengindahkan perintahmu. Salah apa enggak? Salah kan? Nah ini loh. Atau ada orang sebagai keamanan, pengawal lah gampangnya, gaya pengawal lah. Pengawal. Tiba-tiba orang yang dikawal itu diseruduk orang lah, dipukul orang. Kira-kira si ngawal itu ngamuk enggak? Ngamuk kan? Kenapa? Sebagai tugas kan? Wis. Ternyata dia itu marahnya itu bukan karena orang lain itu membahayakan kepada pimpinannya, itu tidak, tapi karena dasar kamu itu memang ini li'ilai kalimatillah, karena dasar emosi. Dia juga khawatir juga, itu juga tidak benar. Makanya kalau kita itu mendapatkan tugas yang baik, tolonglah ketika mereka itu tidak mengindahkan perintahmu, gak manut terhadap kamu, maka jangan sekali-kali itu atas nama kamu, tapi memang atas nama syariat. Tapi itu harus diukur, apakah itu memang karena kamu gak gelem manut nang awakmu atau karena dia itu karena syariat. Nah, harus mikir niku, lek ngeten mboten saged, ndak bisa. Ngeten.
Atau mungkin jenengan ya punya permasalahan apa yang seputar marah, yang mana di situ lek menurut jenengan itu sebetulnya benar tapi itu salah. Nah, monggo ayo silakan. Apa yang ditanyakan? Silakan. Kula Ustaz. Ya, silakan. Tentang marah, saya teringat pada peristiwa yang di Perancis yang ada dari salah satu anggota masyarakat warga di Perancis itu membuat karikatur yang karikaturnya itu karikatur Nabi Muhammad. Itu kan juga kita sebagai orang Islam juga geram dengan perilakunya tersebut. Akhirnya ada pemboikotan, terus akhirnya juga demo dan sebagainya. Apakah marah yang seperti itu diperbolehkan di dalam agama Islam? Kalau saya begini loh, sebelum kita itu marah, kita itu tahu apa penyebabnya kita itu marah kepada model yang kayak apa karikatur tadi itu. Pertanyaannya begini, orang yang membuat karikatur itu tahu enggak kalau itu Nabi? Satu itu. Yang kedua, dia niat mau melecehkan apa enggak? Nah, kita harus tahu itu. Jangan-jangan orang yang membuat ini memang orang yang tidak tahu. Kalau nggak tahu, kenapa kita itu marah kepada orang yang nggak tahu? Kan yang benar kan harus diberitahu. Berbeda kalau memang dia itu memang niat ingin menghina Nabi. Beda lagi. Baru kita itu marah, dan marahnya bukan seperti itu. Kalau seputar pemboikotan, apa hubungannya antara orang yang membuat dengan produk yang mau diboikot? Apa hubungannya? Kayak contohnya begini loh Ustazah, jenengan ada di rumah, jenengan satu keluarga yang di situ berisi orang tua, ayah, anak, anak-anaknya, pembantunya, wis, ya kan? Ada orang tua, dia itu apa jenenge? Gampange gambar uang. Di situ menghina. Wis tujuannya menghina wis menghina wis gambar uang, karikatur, diwelek-welekno, dagal pampang wis. Nah, kemudian saya selaku orang keluarga orang yang digambar tadi itu, saya marah. Marah saya itu yang benar kepada orang yang gambar atau kepada pembantunya? Logika nih. Apakah saya harus marah kepada anaknya? Yang benar kepada siapa? Yang gambar kan? Kenapa hubungannya dengan pemboikotan produk? Apa hubungannya? Enggak ada kan? Menurut saya begitu, menurut saya. Ya enggak ada hubungannya. Justru kalau orang yang bijaksana itu ya kepada orangnya. Kalau ini jelas-jelas menghina loh ya. Yang Anda khawatirkan dia tidak menghina. Ya contoh, saya buat gambar, mungkin rasa simpatik saya atau bagaimana, atau mungkin ketepatan gambar, pas ketepatan dia itu gambar orang itu, akhirnya dipampang. Terus saya sebagai orang yang digambar itu, saya marah. Loh, menurut jenengan baik enggak orang yang itu? Dia tidak tahu, dia itu menggambar itu untuk apa? Kayak ada orang mencabut tanamannya tetangganya. Mencabut tetangganya. Nah, sebenarnya yang marah itu kepada pembantunya atau kepada orang yang berada di rumah itu atau kepada orang yang mencabut? Yang benar. Orang yang mencabut kan? Nah, ini kalau menurut saya seperti itu. Akhirnya kita itu bijak. Ini menurut saya ya enggak tahu kalau ada keterangan lain saya ya enggak paham ya. Tapi yang jelas kalau menurut saya seperti itu. Khawatir ketika ada kesalahan orang lain, ada kesalahan seseorang lah. Kenapa sifat emosi dan marah dan pelampiasan kepada orang lain itu juga salah. Ketika ada seseorang guru mempunyai masalah di rumah, akhirnya dia masuk sekolah, ada anaknya melanggar, marah. Loh, hubungannya apa? Alasannya begini, gak bisa karena anak ini bandel. Setelah bandelnya itu marah Anda itu karena dia itu bandelnya atau karena ada masalah di rumah kamu terus terbawa di rumah. Lah ini loh yang perlu kita waspadai seperti itu. Jenengan kan seorang pengajar umpamanya ya.
jenengan ada masalah, masuk di kelas, marah gara-gara ada anak terlambat. Marah kamu itu karena memang anak itu memang sangat bandel, tidak mengindahkan, tidak disiplin, atau karena masalah kamu akhirnya terbawa ke kelas. Nah ini loh, makanya Kanjeng Nabi itu memberikan warning, marah itu adalah jaring dari setan. Sebetulnya bagus, baik Anda menasihati anak didik jenengan itu yang terlambat, yang bandel, nggak mengerjakan tugas dan yang lainnya. Khawatir marah itu disisipi oleh permasalahan kamu yang ada di. Sama hanya dengan permasalahan yang ada juga yang itu. Pengikut-pengikut itu loh. Kayak orang yang ikut-ikut. Tahu orang ikut-ikut ya? Ada tetangga A, dia itu punya masalah dengan B. Ada tetangga C. Tetangga C ini ikut-ikut permasalahannya A kepada B. Etis enggak ini? Enggak kan? Nah, ini loh. Lampo melok-melok nih loh. Kecuali boleh ikut-ikut karena itu bagian dari permasalahan. Monggo dipersilahkan. Contoh apa? Oh, tanaman itu adalah miliknya A dan B dan C. Maka C berhak juga memarahin kepada si B yang di situ mencabut tanaman. Wajar ya? Wajar ngeten lho Ustazah. Nilai menurut saya seperti itu. Ayo gimana menurut jenengan? Monggo. Makanya Nabi sangat la taghdab. Bener itu, bener Ustazah. Ya. Pokoknya apa ya? Jaring itu Masya Allah. Ya bagaimana setan itu berusaha, bagaimana memberikan permak beralasan alasan syariat, tapi yang di situ sebetulnya bukanlah syariat. Ya kayak tadi itu permasalahan di luar yang dibawa ke permasalahannya. Mungkin ada lagi, monggo ini. Ya silakan seputar marah-marah itu ghadab. Ya bagaimana? Nggih Ustaz, matur nuwun, nyun sewu, saya mau bertanya, menawi ada orang tua yang memarahi anaknya karena anaknya niku melakukan pelanggaran atau maksiat atau suka sesama jenis, tetapi di sisi lain ada sedikit hatinya itu marah karena malu terhadap yang lainnya, niku pripun Ustaz? Nah ini Ustazah, tolong ya, ketika seseorang ini marah atau orang tua marah kepada anak yang mana anaknya ini berbuat salah atau ya maksiat lah, jika bagi mencuri atau zina lah. Nah, orang tua ini marahnya ini harus dipilah. Marahnya itu karena malunya atau karena melanggar syariatnya. Itu yang tahu siapa? Ya orang yang marah itu sendiri. Ya orang tua itu sendiri. Makanya jenengan itu ngaji, makanya kita itu harus mengaji biar kita itu bisa mengarahkan marah yang benar. Marah itu bukan karena malunya, tapi karena memang syariatnya. Itu benar kalau seperti itu. Tapi kalau karena marah karena malunya, wah bahaya ini. Karena sifat egonya yang dipakai. Ya itu sudah cukup ya. Mungkin cukup ya niki ya wis, mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang semakin baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.